Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan, tiada hasrat yang pantas kita ungkapkan, melainkan segenap rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada seorang proklamator umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat harkat derajat umat dari yang hina kepada yang mulia. Ikhwah fillah rahimakumullah. Akhir-akhir ini semangat nasionalisme mulai menjadi isu terhangat yang banyak dibicarakan umat. Tuduhan-tuduhan anti NKRI dan anti kebinekaan dilayangkan kepada umat Islam tanpa dasar yang jelas. Tiadakan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia, serta pikan takbir Allahu Akbar yang dulu dikumandangkan ketika merebut kemerdekaan, kini dianggap seolah anti NKRI dan anti kebinekaan. Di dalam buku di bawah bendera revolusi jilid 1, Insinyur Soekarno mengatakan, nasionalis yang sejati adalah nasionalisme yang bukan timbul karena meniru nasionalisme barat, tetapi tumbuh dari rasa cinta terhadap manusia dan kemanusiaan. Padahal sejak dulu rasa persatuan dan kesatuan telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa hijrahnya beliau dari Makkah ke Madinah. Hal yang pertama dilakukan Rasulullah yaitu membangun masjid sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Lalu di era kekinian saat ini, banyak orang-orang dhaif yang tidak tahu akan sejarah mengolok-olok Islam sesuka mereka dan melayangkan fitnah yang tidak benar adanya, mengatakan Islam adalah agama yang tidak tahu Bhinneka Tunggal Ika. Azan pun mereka permasalahkan dengan dalih demi persatuan dan kesatuan negara. Lantas, bagaimana konsep nasionalisme dalam Islam itu? Maka, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Islam dalam membangun semangat kebangsaan antar umat beragama. Sebagai landasan dasar pada pidato kali ini, yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil,
terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234, asbab turunnya ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta pendapat. Saya didatangi oleh ibu kandung saya sendiri, Siti Qutailah, seorang musyrikah. Lalu Asma bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya berbuat baik kepadanya?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ya, boleh." Lantas turunlah ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada semua orang, selama orang itu tidak berbuat zalim dan kepada Islam ia tidak menyerang. Ikhwah fillah rahimakumullah. Nasionalisme adalah suatu sikap yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, serta kepentingan hidup bersama atas dasar kebersamaan dan persaudaraan. Berdasarkan makna nasionalisme, kita saksikan isu disintegrasi bangsa yang tak pernah surut, anti NKRI dan anti kebinekaan yang sering disebut-sebut membuat kita terpecah dan merasa tersudut, sehingga kesalahpahaman yang semakin berkelut. Hal inilah hadirin yang harus kita perhatikan agar yang namanya anti NKRI dan anti kebinekaan harus disingkirkan. Isu anti NKRI dan anti kebinekaan muncul karena adanya persoalan politik dan ekonomi yang amburadul membuat kita terpecah dan merasa terpukul, sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal sebuah ungkapan bijak menjelaskan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hal inilah yang harus kita jadikan acuan untuk memajukan Indonesia yang berkemajuan dan berperadaban. Mungkin cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak.